Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Irdawati SEME, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen pada Universitas Laki Dende. Spesialis mata kuliah saya adalah mengajar mata kuliah di bidang konsentrasi manajemen keuangan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen bank dan lembaga keuangan lain, menggunakan teknik pembelajaran DIA, Delivery Interactive Assessment. Sebelum saya memaparkan teknik pembelajaran DIE pada mata kuliah manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah dari manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya, di mana mata kuliah manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya merupakan mata kuliah wajib di semester 5 program studi S1 Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan informasi tentang konsep teoritis dari manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya. Adapun ruang lingkup bahan kajian dalam mata kuliah ini meliputi sejarah perbankan, pengertian perbankan, penggolongan bank, aktivitas bank, kesehatan bank, dan rahasia bank. Manajemen dana bank, konsep manajemen kredit, bank syariah, leasing atau sewa guna usaha, penggadaian, asuransi, dana pensiun, koperasi, pasar modal, dan manajemen perbankan serta manajemen sumber daya manusia, lembaga keuangan internasional, lembaga penjaminan simpanan atau LPS, dan juga otoritas jasa keuangan. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 minggu dengan 14 kali pertemuan tatap muka, ditambah ujian akhir tengah semester dan ujian akhir semester, serta pemberian tugas terstruktur, kuis, dan diskusi kelompok. Mata kuliah ini memiliki sistem think teaching terdiri dari 2 dosen pengembang RPS, yaitu saya sendiri Irdawati SEME dan Radiasi Alam Kendek Membaga SEMM, di mana kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mempunyai wawasan dan pengetahuan yang cukup di bidang manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya. Capaian pembelajaran mata kuliah dari manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami konsep teoritis dari manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya. Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis dari manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya. Mahasiswa mampu menganalisis konsep teoritis dari manajemen bank dan keuangan lainnya. Juga mahasiswa mampu mengevaluasi konsep teoritis dari manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya. Adapun materi pembelajarannya, bahan kajian dari mata kuliah manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya, saya ambil dari beberapa referensi chapter book atau buku ajar, yaitu antara lain Prima Andrea Siregar dan kawan-kawan, Trihendro Koni Chandra, Kasmir, Sigit Triandaru, dan ada juga materi referensi pendukung, yaitu dari beberapa jurnal, dari jurnal Idris M, Kerahasiaan Bank, Tinjauan Bank, juga dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1900 tentang Perasuransian, POJK atau Peraturan Otoritas Jakarta tentang Kesehatan Bank, dan beberapa jurnal internasional maupun jurnal nasional lainnya. Bahan kajian atau pokok bahasan yang akan saya bahas dalam RPS manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu antara lain pertama,
sejarah perbankan, pengertian bank, penggolongan bank, dan aktivitas bank. 2. Kesehatan bank dan rahasia bank. Ketiga, manajemen dana bank. Keempat, konsep manajemen kredit. Kelima, bank syariah. Keenam, leasing atau leasing, penggadaian dan koperasi. 7. Asuransi dan dana pensiun. 8. Pasar modal. 9. Manajemen perbankan dan manajemen sumber daya manusia. 10. Lembaga keuangan internasional. 11. Lembaga penjaminan simpanan atau LPS. Ke-12. Otoritas jasa keuangan. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah metode pembelajaran tatap muka dan juga metode pembelajaran secara daring. Metode pembelajaran tatap muka tidak terbatas hanya di kelas, bisa juga di luar kelas menggunakan media PPT dan juga media online lainnya seperti Classroom, WhatsApp group, dan email. Kedua dari metode DIA adalah metode interaction atau bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Cara saya berinteraksi dengan mahasiswa adalah di dalam kelas saat saya memberikan materi, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa dan kadang-kadang saya juga memancing komentar atau pendapat dari mahasiswa tentang hal-hal yang sedang saya jelaskan, sehingga komunikasi yang terjadi di dalam kelas berjalan dua arah. Ada umpan balik baik terhadap saya kepada mahasiswa dan mahasiswa memberi juga masukan kepada saya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Teknik penilaian yang ketiga adalah teknik penilaian asesmen, di mana asesmen adalah cara saya menilai mahasiswa atau bagaimana cara saya menilai mahasiswa. Skema penilaian tersebut saya sampaikan saat perkuliahan awal dimulai, di mana dalam kontrak perkuliahan telah saya sampaikan kriteria atau poin-poin penilaian. Berikut skema penilaian yang telah saya tetapkan pada mata kuliah manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya. Terdiri dari ujian akhir semester bobot 30%, ujian tengah semester bobot 30%, pemberian tugas dan presentasi bobot 20%, kuis 10%, dan aktivitas atau keaktifan mahasiswa dalam kelas 10%. Berikut cuplikan rekaman video pengajaran tatap muka saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa adik-adik. Alhamdulillah kita bersama-sama di ruangan ini dalam rangka mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bagaimana adik-adik? Siap? Siap. Sehat semua? Sehat. Oke, nanti saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain ini. Ya, ini PPT atau materi, tetapi sebelum kita masuk di materi, karena ini adalah pertemuan awal, selayaknya kita berkenalan. Maksudnya saya memperkenalkan diri dan sekaligus juga saya akan memperkenalkan kontrak kuliahnya ya, karena dari pertemuan awal kita sudah harus menyepakati kontrak belajarnya, aturan-aturannya untuk proses belajar mengajar kita ke depan. Baiklah, mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib bank dan lembaga keuangan. Diberikan memang untuk adik-adik mahasiswa yang sudah berada pada semester 5. Dalam mata kuliah ini kita sistem pengajarannya team teaching ya. Jadi saya
dengan Pak Radiasi Alam Pendek Lembaga dipercayakan mengampu mata kuliah ini. Jadi kebetulan saya sebagai dosen pertama, saya masuk dari awal dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Tatap muka atau interaksi kelas dari pertemuan pertama sampai 7. Di akhir pertemuan atau minggu ke-8 kita melakukan ujian akhir semester. Setelah itu dilanjutkan oleh para radiasi pendek lembaga ya, dari mulai pertemuan ke-9 sampai minggu ke-16 pertemuan terakhir. Baiklah adik-adik, secara singkat saya akan paparkan untuk perkuliahannya supaya adik tahu. Di sini kita mempunyai aturan atau perkuliahan untuk fakultas ekonomi. Secara umum saya bacakan, kehadiran kuliah atau absensi bagi mahasiswa itu hanya diperbolehkan maksimal 80%. Yaitu kalau dari seperti saya dosen pertama mempunyai kesempatan 8 kali 8 minggu, berarti adik-adik hanya boleh izin sakit dan sebagainya itu maksimal 2 kali. Ya. Karena kalau tidak mencukupi 80%, otomatis adik-adik tidak akan bisa mengikuti evaluasi tengah semester. Ya. Kedua, kehadiran tepat waktu. Jadi kita belajar konsistensi terhadap jadwal kuliah yang ditetapkan oleh fakultas. Jadi toleransi untuk keterlambatan saya hanya diperbolehkan maksimal 15 menit. Kalau sudah misalnya kita mulai mengajar jam 12 siang, berarti 12 lewat 15 Anda sudah silakan memasuki kelas. Ya. Jadi terus ketiga, tugas yang saya berikan berupa asesmen, maksudnya penilaian. Nanti mungkin setelah tatap muka pemberian materi, saya akan memberikan kuis ataupun tugas. Nanti tugas tersebut ada batas waktunya, karena mungkin juga kita akan menggunakan media pembelajaran selain tatap muka ini. Saya akan menggunakan WA Group, Classroom, ya, dan email. Nanti juga adik-adik akan saya berikan nomor HP, alamat email, supaya kita bisa berinteraksi atau berkomunikasi secara aktif di luar kelas, ya adik-adik. Jadi kalau ada kendala atau pertanyaan dan sebagainya, silakan adik-adik menghubungi atau berkomunikasi dengan saya bisa lewat WA Group, bisa lewat SMS ataupun email. Kalau secara umum aturan dari universitas ada beberapa hal, yaitu terutama etika dan masalah berpakaian. Saya harapkan adik-adik datang di kampus saat proses belajar jangan ada yang memakai sendal, atletik dan sebagainya. Harus wajib memakai sepatu. Terus yang laki-laki tidak gondrong ya, tidak berlaku gondrong, terus tidak memakai kaos polo. Jelas adik-adik? Jelas. Satu lagi, tidak dibenarkan merokok di dalam kelas ya. Seandainya memang sangat urgent, silakan izin keluar. Tapi kalau di dalam kelas, saya harapkan tidak merokok. Dan HP tolong di silent. Jadi supaya suasana kelas tidak bising atau terganggu konsentrasi kita dalam menerima materi. Baik adik-adik, sudah jelas penjelasan saya? Saya akan memaparkan sedikit tentang RPS atau garis-garis besar program pengajaran saya dalam mata kuliah bank dan mata keuangan ini. Seperti ini, mungkin adik-adik jelas? Jelas? Jelas. Oh iya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung saja ya. Nggak apa-apa, mengajukan tangan, nanti saya langsung bisa review. Jadi ini adalah garis besar program pengajaran. Jadi mata kuliah ini deskripsi ada. Saya hanya akan memaparkan sedikit saja. Kita tadi seperti penjelasan awal
dari 14 kali itu tatap muka ataupun tatap maya. Masing-masing dosen pertama mempunyai hak 8 kali pertemuan, dosen kedua juga 8 kali pertemuan. Adapun rinciannya di sini minggu pertama kita akan membahas konsep teoritis dari sejarah perbankan, pengertian perbankan, penggolongan bank dan aktivitas bank. Kedua kita akan membahas tentang kesehatan bank dan rahasia bank. Ketiga tentang konsep manajemen bank. Keempat menjelaskan konsep manajemen kredit. Kelima menjelaskan tentang lembaga keuangan bank syariah. Keenam menjelaskan tentang lembaga non bank yaitu leasing, pegadaian, koperasi. Terus yang materi ke-7 atau minggu ke-9 dan ke-8 tentang lembaga non bank yaitu asuransi dan dana pensiun. Pertemuan pertama ini setelah kita berkenalan, menjelaskan kontrak perkuliahan, kita sudah masuk di pertemuan pertama atau pertemuan awal. Jadi saya akan mencoba memberikan sedikit tentang sejarah perbankan, apa itu pengertian bank. Karena kita kan mata kuliahnya berjudul bank dan lembaga keuangan. Yang dimaksud lembaga keuangan lain itu istilahnya lembaga keuangan non bank. Ya, jadi lembaga keuangan itu terbagi dua, bank dan lembaga keuangan non bank. Apa saja nanti macam-macamnya saya akan jelaskan. Sampai di sini saya mau tanya, jadi ada yang kurang jelas? Maksudnya ada yang ditanyakan dari ketiga kegiatan utama bank? Kalau enggak saya langsung lanjut materi berikutnya. Ya, mengenai sejarah perbankan yang saya kedua tadi, ya. Saya ingin bertanya, dalam industri perbankan kan sudah mulai sejak zaman Belanda. Iya. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan yang signifikan mengenai sistem operasi perbankan yang di zaman Belanda sama di zaman yang sekarang ini, atau bisa dikenal dengan zaman 4.0? Ya, sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih jawab pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau menurut pendapat saya jelas ada perubahan yang sangat-sangat signifikan, maksudnya sangat-sangat jelas. Kan kita berbicara zaman dulu, zaman kolonial Belanda, mungkin negara RI belum merdeka, jadi segala aturan atau ketentuannya mungkin bukan pemerintah Republik Indonesia yang membuat. Kita masih mengikut pada mungkin pemerintahan Belanda atau Jepang. Sementara kalau setelah, makanya saya tadi bilang setelah berakhir Perang Dunia Kedua atau setelah kemerdekaan RI, di situ mulai ada perubahan atau perkembangannya, kan? Jadi istilahnya pemerintah Indonesia lebih mempunyai otoritas dalam otoritas itu maksudnya hak untuk mengelola, menetapkannya berbagai peraturan tentang undang-undang perbankan. Nah, jadi otomatis jelas regulasi atau kebijakan berbeda. Kalau menyangkut di era 4.0 ini, saya rasa kalau dunia perbankan itu sudah sangat menyesuaikan juga. Kan kita berbicara era teknologi 4.0 itu berarti penguasaan teknologi ya. Kita tahu penguasaan teknologi, kalau seseorang maju atau pihak-pihak pengusaha dan pihak-pihak lembaga-lembaga usaha itu harus berusaha beradaptasi dengan teknologi. Karena kalau kita tidak berusaha beradaptasi dengan teknologi, otomatis kita akan tertinggal. Nah, aktivitas bank seperti tadi yang saya sampaikan secara umum dia 3. Jadi kita mengenal bank umum itu tadi macam-macam, bank umum sudah bentuk. Jadi seperti bank umum itu bank BRI, bank BNI itu bank umum ya. Nah, terus bank perkreditan rakyat itu BPR. Maksudnya dia bank yang khusus sasaran dan tujuannya untuk membantu masyarakat kecil menengah ke bawah ya. Dia lebih banyak berbicara untuk membantu perekonomian rakyat ya. Terus ada ketiga bank asing, bank campur. Nah kalau ini karena mungkin bank kepemilikan banknya dari pihak luar atau bisa juga dari campuran antara luar dan pemerintah, tentu aktivitas maupun kebijakannya berbeda ya.
Ya, sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Pada adik-adik mahasiswa, kalau ada yang bisa ditanyakan, saya silakan. Oke, siapa namanya? Silakan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Febriani. Yang ingin saya tanyakan itu mana yang aman di antara bank pemerintah, swasta, nasional, bank asing, dan campuran? Mana yang lebih memberikan keuntungan kepada para nasabah? Baik. Jadi adik-adik, pada prinsipnya alasan kita menabung di bank itu kan bermacam-macam memang. Tapi kebanyakan kita menabung itu ada di antara kita mau cari keuntungan berupa seperti kita deposito. Deposito itu kan kita menerima jasa nanti bunga bank gitu. Jadi tadi pertanyaannya mana lebih menguntungkan dari bank pemerintah, bank swasta, bank nasional? Kembali lagi, secara umum ketentuan kredit atau bunga bank itu ditentukan oleh Bank Indonesia. Ada standar bunga bank yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi masing-masing bank itu memang bisa menentukan bunga banknya, tetapi tidak boleh melebihi batas standar yang ditetapkan dari Bank Indonesia. Kalau bilang menguntungkan, tren sekarang ini mengikuti perkembangan zaman dan stabilitas, misalnya stabilitas keamanan perbankan, kecenderungannya orang-orang lebih memilih menabung di bank pemerintah karena mungkin mereka ingin dananya aman. Maksudnya ada jaminan atau garansi dari pemerintah kan. Pernah dengar tahun berapa ya? 98 ya? Krisis moneter. Itu kan banyak terjadi bank-bank tutup ya. Nah, itu kan banyak dana nasabah yang hilang, tidak bisa dikembalikan oleh bank tersebut. Jadi kalau sekarang, nanti kita akan belajar di pokok bahasan yang ke depan, di pokok bahasan selanjutnya. Nanti ada kita khusus membahas itu tentang LPS itu, lembaga penjamin simpanan. Itu adalah lembaga yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk menjamin dana nasabah di bank. Ya. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi nasabah itu terlalu takut uangnya akan hilang kalau misalnya bank tersebut pailit. Ya ada sudah terjamin pemerintah. Ya. Tapi memang saya lihat trennya ini lebih banyak orang memilih bank pemerintah karena itu memilih sisi keamanannya. Ya. Misalnya kalau bank pemerintah kan kalaupun terjadi pailit kenapa masih diambil alih ya. Baik. Ada lagi yang ditanyakan, ada ini? Pertanyaan saya mengenai bank syariah yang tadi, Bu. Bank syariah, ya. Kenapa dengan bank Bank syariah syariah? ini seperti yang kita ketahui, syariah itu adalah merupakan salah satu prinsip daripada Islam itu sendiri. Iya. Pertanyaan saya, apakah nasabah yang menabung di bank syariah diwajibkan harus yang beragama Islam atau tidak? Kalaupun tidak diwajibkan, syarat-syarat apa saja yang harus dilakukan supaya agama lain bisa menabung di bank syariah ini? Ya, baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari adik Eki. Jadi begini, memang sekarang itu tadi terbagi dua, bank konvensional dan bank syariah. Tetapi untuk bisa menjadi nasabah di bank syariah itu yang berdasarkan prinsip syariah atau prinsip keislaman, itu tidak ada aturan atau ketentuan yang melarang orang non-muslim untuk menjadi nasabah. Jadi semua warga negara berhak mempunyai hak yang sama untuk bisa menjadi nasabah. Tapi yaitu seorang nasabah tentu sudah tahu aturan-aturan yang ditetapkan pihak bank. Yang saya tahu, bank syariah itu sebenarnya prinsipnya sama, tetap dia melaksanakan 3 kegiatan utama tadi ya, menerima tabungan nasabah, menyalurkan dan memberikan jasa-jasa. Hanya dia tidak mau dalam hal perjanjian kreditnya atau perjanjian peminjamannya dia berbicara bunga. Kan begini contohnya ya, kalau kita pinjam di bank konvensional seperti misalnya Bank BNI, kita pinjam uang 100 juta. Kita misalnya perjanjiannya kita mau melunasi dalam 2 tahun. Nah, nanti kita harus menyicil tiap bulan sekian-sekian dengan bunganya. Tapi kalau di bank syariah itu katanya akad, istilahnya akad, dia bukan kredit ya, akad.
Misalnya keuntungan, nah ini misalnya kita mau minjam kredit ya untuk bantuan modal usaha. Kita kan mengajukan proposal, mengajukan ini bahwa saya mau misalnya mau buka usaha pembuatan sepatu. Saya perkiraan keuntungan dalam setahun sekian. Nah, jadi nanti bank itu punya perhitungan khususnya, misalnya keuntungannya dalam satu tahun, misalnya 100 juta, nah, dibagi hasil biasanya 50-50. Jadi dalam 100 juta itu 50 juta harus disetor ke bank untuk keuntungan bank, 50 juta untuk keuntungan kita. Jadi dia bagi hasil, ya. Tetapi pokoknya non muslim semua bisa, ya. Tidak ada aturan sulit. Yang jelas peraturan perbankan itu sudah berusia dewasa di atas 17 tahun, ya. Punya KTP. Ada lagi? Oh ya, baiklah. Kalau begitu saya akan mencoba menyimpulkan materi hari ini, yaitu pengertian bank, terus penggolongan dan aktivitas bank. Jadi hal yang perlu adik-adik sangat-sangat pahami, berbicara lembaga keuangan itu terbagi dua, itu bank dan lembaga keuangan bank. Bank kita sudah tahu, bank badan usaha yang dibentuk berdasarkan undang-undang pemerintah. Sedangkan lembaga keuangan bank seperti koperasi, leasing atau sewa guna usaha itu berdasarkan aturan kebijakan perusahaan masing-masing. Terus adik-adik, bank itu mempunyai 3 aktivitas utama, yaitu kegiatannya pertama tadi menyimpan dana masyarakat, kedua menyalurkan dana atau kredit, ketiga pemberian jasa-jasa keuangan atau servis, ya. Jadi dia ada 3 kegiatan utama. Oke, sekian. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, terkait dengan materi hari ini, nanti minggu berikutnya kita akan masuk sesuai RPS kita. Minggu depan, minggu berikutnya pertemuan kedua kita akan membahas tentang kesehatan bank dan kerahasiaan bank, ya. Jadi, dan ini nanti saya akan media pembelajaran kita ketua tingkat nanti menghubungi bikin WA group, ya. WA group manajer mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Terus kita gabung di Classroom. Saya akan kasih paspornya. Nanti saya akan berikan kuis atau tugas pertanyaan lewat Classroom dengan tempo waktu 1 minggu dari sekarang. Jadi pertemuan berikutnya tugas harus sudah masuk, ya, di Classroom. Kalau ada yang kurang jelas atau masih ingin ditanyakan, boleh lewat WA atau lewat email. Saya insya Allah bisa merespon, ya. Baik, adik-adik, saya ucapkan terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya minggu depan, pertemuan kedua. Jangan lupa tugas-tugasnya, ya. Kita lihat di WA group ataupun Classroom. Saat itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.